Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama YouTube Environment Channel. Pada kesempatan kali ini yang kalian tunggu ya, saya akan menjelaskan ada 4 jenis komponen penting dalam jenis komunikasi daring. Istilahnya adalah antara interaksi manusia dan komputer, di mana 4 jenis komponen ini sangat berpengaruh di dalam sebuah aktivitas apapun, entah di pendidikan, dunia bisnis, perkantoran, dan sebagainya. Intinya 4 ini saling berkaitan. Anda penasaran dengan 4 jenis komunikasi daring tersebut? Yuk kita simak di video berikutnya. Seperti yang di awal tadi saya sebutkan, ada 4 jenis komunikasi daring atau istilahnya dengan namanya interaksi komunikasi komputer. Yang pertama adalah namanya hardware atau perangkat keras. Jadi perangkat keras ini bisa kita raba, kita bisa rasakan, dan bisa kita pegang. Di antaranya contohnya yang kalian bisa lihat, saksikan sendiri itu di belakang saya ini. Dimana di sini alhamdulillah saya sekarang berdiri di lab multimedia di SMK Muhammadiyah Kramat. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya, di sini contoh-contoh perangkat keras atau hardware adalah monitor, keyboard, mouse, dan sebagainya. Mungkin Anda bisa menyebutkan yang lain, itu ya. Kemudian yang kedua adalah namanya software atau perangkat lunak. Jadi kebalikannya dari hardware tersebut, kita hanya bisa melihatnya saja tanpa mungkin menyentuh itu lewat namanya layar di balik layar. Contohnya seperti apa? Yang kita bisa nikmati, kita bisa merasakannya, yaitu mulai dari kita mengerjakan misalkan pengetikan, yaitu dari Microsoft Office, Word, kemudian Excel perhitungan, kemudian PowerPoint untuk presentasi dan sebagainya. Atau mungkin yang suka mendesain ya, itu seperti Corel Draw, kemudian Photoshop, kemudian yang suka menarsitek bangunan seperti AutoCAD dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah tadi hardware, software, kemudian yang ketiga namanya brandware. Nah, brandware ini otomatis adalah namanya end usernya atau pelakunya, atau yang mengoperasikan di balik layar tadi di hardware dan software tersebut. Jadi seperti kayak saya, atau dalam istilah di struktur di manajemen informatika, end user yaitu pelaku terakhir, kemudian pembuatan misalkan software adalah dari programmer, kemudian analis sistem dan project manager. Tapi yang kita masuk di sini adalah secara umumnya adalah end user, jadi pelaku utamanya di situ. Kemudian yang keempat adalah akses internet. Nah, jadi dulu Pak Guru itu waktu kuliah itu yang disebutkan ada 3 jenis komponen, yaitu tadi hardware, software, dan brandware. Sekarang nambah lagi karena berkembangnya zaman, dimana sekarang namanya dunia IT atau digital, era serba digital. Maka yang 4 ini yang sangat mempengaruhi juga ada namanya koneksi internet. Jadi tanpa ketiga ini dipengaruhi yang satu ini, otomatis terasa ada yang kurang ya. Jadi 4 ini yang harus kalian tahu. Ulangi lagi ya, yang pertama adalah hardware, kemudian software, brandware, dan kemudian akses internet. Contoh nyatanya tadi Pak Guru menyebutkan adalah di dalam skalanya di dunia komputer ya. Kalau yang kalian bisa pegang rasakan sendiri ya, contohnya adalah melalui smartphone, di mana smartphone tersebut kalian bisa pegang ya, dari smartphone tersebut kalian bisa pegang, itu namanya yang casingnya tersebut itu namanya hardware ya. Kemudian dari contoh kita buka aplikasinya, yaitu WhatsApp, Facebook, kemudian apalagi Instagram dan sebagainya, atau browser dan sebagainya. Intinya kalian bisa mengaksesnya, itu namanya software. Nah, otomatis setelah adanya hardware dan software, otomatis ada yang ketiganya itu Pak, yang mengoperasikan siapa? Otomatis namanya brandware. Nah, dari 3 itu tersebut di dunia atau era digital sekarang ada yang ketiga, yang keempat adalah namanya akses internet, di mana semuanya serba internet.
kita tinggal duduk manis, kita bisa order apapun, belanja online apapun dan sebagainya, intinya memudahkan semuanya. Jadi kalian bisa tahu ya tadi 4 komponen tersebut kalian bisa sebutkan, dan sekarang kita bisa rasakan semuanya ya, hampir di semua lini. Tadi sekolah, perkantoran dan sebagainya, semua orang bisa merasakan dengan adanya 4 jenis komponen tersebut. Tentunya sangat bermanfaat. Yuk guys, biar jelas saya akan menunjukkan apa yang dimaksud dengan contoh-contoh dari hardware. Yang pertama adalah ini yang jelas namanya monitor ya. Ini kita bisa pegang, bisa raba. Kemudian ini ada mouse. Kemudian ini ada lagi namanya keyboard. Ini bisa lihat ya. Keyboard QWERTY. Kenapa saya QWERTY? Karena QWERTY itu QWERTY ya. Ini. Kemudian ada speaker ya. Kemudian ada lagi, nah ini yang paling penting, ada namanya PC ya. Ini PC. Di sini ada buat colokan, portnya buat speaker, kemudian USB ya. Kemudian ada lagi kita lihat, ini namanya printer ya, buat untuk mencetak, ngeprint kertas. Dan yang tak kalah pentingnya ketika mau presentasi itu ada contoh, itu namanya proyektor buat presentasi nanti ya sama siswa. Nah, ini contoh berikut software ya. Kita bisa lihat ada icon-icon yang ditampil di layar monitor. Di antaranya ini, kalau ini yang loncat-loncat ini namanya mouse, dikatakan mouse katanya sih karena dia sering loncat-loncat. Nah, di sini ada yang pertama Corel Draw, kemudian Firefox, kemudian kita bisa lihat, kita cari ada buat Microsoft Office, kita cari dulu guys. Nah ini, di sini Office 2013. Kita cari mungkin ada dari Word, kemudian PowerPoint, Excel dan sebagainya. Ini sangat bermanfaat di dunia perkantoran, sekolah dan sebagainya. Intinya itu sangat bermanfaat buat semuanya yang berhubungan dengan database, dokumen dan sebagainya. Kemudian setelah itu yang keempat adalah namanya koneksi internet. Nah ini nih koneksi internet ya. Kalau ini terhubung namanya ini apa, mungkin ada kendala sedikit ya. Ini kalau terhubung namanya connected internet ya. Di sini ada buat akses internet. Mungkin sampai di sini aja guys. Yang saya utarakan bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dan semuanya. Silakan jangan lupa like, subscribe, and share kepada teman-teman kalian. Dadah.